hadiah-hadiahnya main. Berarti Masya Allah hari ini banyak yang kita dapat ini kan. Nah, kita sudah mengajar ke sekolah. Berarti orang apa? Sekolah. Nah, itu ilmu itu orang sekolah. Nah, terakhir saya sebutkan karena saya dikasih terbatas. Nah, syarat menjadi muhaddis. Ternyata Imam Bukhari, Imam Muslim, sehingga gelarnya itu sebagai muhaddis banyak syaratnya. Satu, dia harus hafal minimal 1000 hadis, hafal matanya, hafal silsilah sanadnya semuanya, dan tahu isinya. 1000. Dia hafal ini an tadi apa? An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzam ya innamal a'malu, itu hafal itu. Hafal itu silsilahnya, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, makanya digelar sebagai Imam Muhaddis. Nah, gitu. Imam Muslim juga begitu, hafal minimal 1000 dia 1000 hadis. Kalau kita hanya hafal apa? Innamal a'malu, hafal juga. Wa innamal likulli imrin, ajar yang putih. Lanjutkan sekarang. Ya, dia putih. Hafal nggak? Masya Allah, ada yang hafal, ada yang tidak. Nah, sekarang cari hadis yang kedua, ada yang hafal. Cari hadis yang ketiga, yang keempat. Siapa di antara hadirin hafal 10 hadis saja? Saya kasih HP, bungkusannya tuh. 10 hadis. Ini nih 1000 hadis lebih hafal. Masya Allah. Ada satu hadis. Saya bertanya, siapa yang lebih senior, Imam Asy-Syafi'i atau Imam Bukhari? Nah, siapa yang senior, Imam Bukhari atau Imam Asy-Syafi'i? Masa sih? Ada yang bilang Imam Bukhari, ini ada yang bilang Imam Syafi'i. Ini namanya perbedaan pendapat ulama Purwakarta. Saya kasih tahu, Imam Bukhari sebagai muhaddis minimal hafal 1000 hadis. Imam Asy-Syafi'i hafal, ini perbedaan pendapat ulama tentang jumlah hafalannya. Imam Asy-Syafi'i hafal sekitar 500.000 hadis. Imam Asy-Syafi'i. Nah itu, Imam Syafi'i itu 500.000, muhaddis 1000. Maka Imam Syafi'i itu adalah dikenal sebagai muhaddis juga, sebagai hujah juga, pokoknya luar biasa. Makanya kita ada muktamad kitabnya. Imam Bukhari mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Nah, tidak mungkin lahir duluan Imam Bukhari daripada Imam Syafi'i, tak begitu ya? Berarti lebih senior yang mana? Nah, Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu ya, sebagai muhaddis itu hafal silsilah, tahu usul fikih, tahu dan lain sebagainya. Saya kira demikian karena waktu yang terbatas. Padahal sebenarnya pengembangannya ada, saya tulis di sini. Hukum jahat niat indah sholat. Bagaimana niatnya, apakah hati jahatnya, komentar ulama, hukum melepaskan niat. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang akan datang, kemudian ke masjid niat mencuri ke tempat karaoke, memang. Kemudian kayak ulur di maqasidiha, lafaz niat sir atau jahat, niat karena berkaitan dengan niat ini. Kalau puasa Ramadan, nah apa itu? Nawaitu. Nah, soma tadi dijaharkan atau nggak usah. Tapi kalau ada yang menanyakan sebentar, kita akan jawab ini. Ada sisi pertanyaan. Usahakan ada yang tanyakan ini. Nah, pendapat ulama tentang niat. Makanya saya kasih bocoran aja ini supaya bisa dibahas. Semoga ada yang bertanya ini tentang ulama tentang niat. Menurut Imam Nawawi, istilahul niat imam wal makmum, perbedaan antara niat antara niatnya imam dengan makmum, bagaimana kok berbeda? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, boleh nggak? Nah, boleh nggak? Boleh dibahas. Bagaimana pembahasan sebagainya? Tapi memang sampai sore kalau kita bahas ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau itu Ustaz, materinya Insya Allah ya luar biasa. Sebenarnya kita nggak ingin cepat-cepat ya, ini berlama-lama dari Ustaz Andi karena waktunya sudah
terbatas waktu gitu ya, insya Allah. Jadi insya Allah nanti dari tim kita di kajian MR itu ada YouTube-nya gitu ya. Nanti bisa dilihat lah sambil subscribe ya, dengan kita lihat ya insya Allah. Dan untuk selanjutnya ini ada sisi tanya jawab. Saya kasih nomor selanjutnya. Jadi apa satu, ikannya satu. Enggak. Tadi diskusinya udah dijelaskan Profesor Andi. Ada apa ya? Bu Dina satu, ikannya. Pak Kosti, enggak. Saya serahkan ke Bu Dina pakai dulu. Singkat aja sih. Hanya bertanya juga ya tentang puasa itu apa dijalankan atau bagaimana? Ketemu juga teman. Terus pertanyaan saya, ada orang sadar dia pengen menikah gitu, tapi sampai usia 45 belum hidup juga tuh ya hilangnya gitu. Apakah ada tuduhan dari teman-temannya gitu? Emang kamu belajar seperti apa? Begini gitu. Apalagi seperti itu boleh sih. Gitu, jadi punya kriteria yang sudah sering di jodoh-jodohnya gitu, tapi intinya nolak karena tidak merasa jadi sesuatu yang tidak. Itu saja sih. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Kosti Mazhar Bandung. Saya ada pertanyaan Pak Ustaz. Sesuatu hal yang kita lakukan itu kan perlu yang namanya nawaitu, niat di dalam diri kita. Tapi kita lupa niat yang kita bacakan tadi. Artinya waktu kita mengerjakan sholat tidak kita niatkan, tapi kita tahu itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Apakah itu ada kira-kira sholat kita itu diterima atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung ya. Alhamdulillah. Dua pertanyaan ini sebenarnya masuk di dalam pembahasan yang rencana. Ada rencana. Bagus juga ini, alhamdulillah pertanyaan. Enggak disettingkannya. Tapi saya akan coba sebutkan yang tidak yang terbaru, yang penting. Jadi ada tiga saya lihat inti ya. Satu adalah tadi tentangnya puasa yang disebutkan. Yang kedua adalah niat sholat yang tadi itu ya. Apakah lupa dan lain sebagainya karena berkaitan dengan lafaznya atau tidaknya yang diucapkan tadi. Kemudian berkaitan dengan niat itu ya. Yang mau nikah itu tadi ya, niat mau nikah. Karena kita hubungkan niat semuanya ini pembahasannya. Padahal banyak yang melamar dan lain sebagainya. Kita ambil secara singkat dari yang puasa. Dan singkat, saya karena waktu saya langsung ambil jawaban sangat singkat, tetapi insya Allah langsung berkaitan dengan niat puasa. Imam An-Nawawi ada dalam kita sebutkan di dalam kitabnya, kitab Al-Majmu berkaitan dengan niat puasa tadi. Insya Allah ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan puasa. Wa innawa biqalbi. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam An-Nawawi ini adalah mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i itu selalu di masjid-masjid rata-rata Syafi'i itu kan begitu ya. Selalu mengatakan bahwa
nawaitu sauma gadin, fardu atau sunnah kan, itu namanya lafaz. Yang kita keluarkan dari mulut namanya lafaz. Yang ada dalam hati namanya adalah bukan lafaz. Niat itu adalah menurut para ulama maksud yang diinginkan. Berarti maksud itu dalam hati. Akan begitu ya. Nah sekarang kata Imam Nawawi, fikihnya fikih Syafi'i. Baik Nawawi, kacamata saya sudah mulai buram kalau nggak pakai. Fa innawa biqalbihi duna lisanihi ajzahu. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', kitab yang panjang, kitab Syafi'i, bahwa fa innawa biqalbi, seandainya dia berniat dengan hatinya, duna lisani, tanpa diucapkan, ajzahu, maka dia sudah mendapatkan pahala, sudah sah. Imam An-Nawawi bersama dengan fikih Syafi'i mengatakan bahwa lebih afdol diucapkan, gitu ya, dalam fikih Syafi'i lebih afdol diucapkan. Nah, karena itu adalah menjadi penguat. Tetapi di dalam fikih Syafi'i juga Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jika dia berniat dengan hatinya tanpa lisannya, maka itu sudah sah. Apa kesimpulannya? Walaupun nggak dilafazkan sah, kan begitu ya. Walaupun nggak dilafazkan sah. Kalaupun dilafazkan juga sah. Nah, ada kaidah saya mau sampaikan. Disepakati semua ulama sepakat bahwa berniat dengan hati semua ibadah itu insya Allah sah. Itu disepakati semua ulama, nggak ada yang mengatakan tidak. Yang perbedaan pendapat itu adalah yang dilafazkan. Itu perbedaan pendapat. Yang mengatakan lafazkan itu adalah dianjurkan, dilafazkan itu adalah tidak boleh, sama sekali dilafazkan, kan begitu kan perbedaan pendapat. Jangan dilafazkan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi dari kawan-kawan kita sebelah mengatakan bahwa bid'ah haram, kan begitu kan ya. Bid'ah dilafazkan, haram dilafazkan. Ada yang mengatakan begitu dari kawan-kawan kita, saudara kita yang lain. Ada yang mengatakan itu hanya penguat saja. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu dilafazkan. Ada yang mengatakan dianjurkan, disunahkan. Disepakati oleh semua yang berbeda itu, semua sepakat bahwa dengan hati itu sudah sah. Jadi melafazkan itu adalah merupakan pilihan. Di dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa dengan hati pun tanpa lisan insya Allah sudah diterima. Nah, ada kaidah saya mau sampaikan secara singkat. Al-khuruju minal ikhtilaf aula. Ada pendapat ulama mengatakan dengan keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih utama. Berarti amalkan yang tidak berbeda. Yang tidak berbeda apa tadi? Dengan hati kan ya. Nah, namun kalau ada orang melafazkan juga boleh di dalam mazhab Syafi'i. Nah, hadirin sekalian, kita lihat di dalam kitab Iyanatul Thalibin, kitab andalannya Syafi'i di Purwakarta. Nah, saudara-saudara kita di Purwakarta yang bermazhab Syafi'i, kitab andalannya Iyanatul Thalibin. An-niyatu bil qalbi. Niat itu dengan hati. Jadi kalau misalnya di masjid-masjid tidak ada lafaz nawaitu shawaladin, berarti sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Kalau ada di masjid-masjid diucapkan juga setelah Isya, ayo kita sama-sama baca nawaitu shauma ghadin, berarti itu juga sudah sesuai dengan fikih Syafi'i. Sebenarnya dalam fikih Syafi'i itu dua-duanya sesuai. Nah, karena di dalam Iyanatul Thalibin disebutkan an-niyatu bil qalbi, niat itu dengan hati, wala yustaratu at-talaffuz biha, dan tidak disyaratkan dilafazkan. Tidak menjadi syarat. Kalau disyaratkan itu antara sah atau tidak, kan begitu ya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i mengatakan juga bahwa kalau dilafazkan itu adalah lebih afdol untuk menguatkan hati. Kan begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i dilafazkan untuk menguatkan hati lebih afdol. Tapi kalau nggak dibaca, cukup dengan hati sudah oke.
Jadi sebenarnya umat ini nggak perlu berbeda-beda pendapat, nggak perlu berkelahi gara-gara itu, karena di dalam mazhab sendiri itu sudah fix, sudah oke, sudah nggak ada perdebatan lagi di dalam masalah itu. Diterima dua-duanya, mau lapar, mau tidak, sudah oke. Nah, dalam mazhab Syafi'i begitu. Biha bal yanda. Ah, ini kesimpulan, bahkan hukumnya sunnah. Nah, gitu. Apa artinya sunnah? Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Itu berarti kalau misalnya tidak dilapaskan tidak apa-apa, karena sunnah kan begitu ya. Kalau dilapaskan, dapat pahala, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi disepakati bahwa tidak dilapaskan. Begitu ya. Berarti sudah fix itu masalah itu. Terakhir, sekalian, Imam Syafi'i mengatakan niat bermaksud melakukan sesuatu disertai. Mana pendapat niat dalam hati itu saya ucapkan. Ibnu Taimiyah berpendapat niat yang dalam hati sudah yang dasar cukup tidak diucapkan. Sekarang kita ambil yang sholatnya. Cara singkat saya sebutkan. Menurut mazhab ulama, hukumul jahru bin niyati inda sholat. Tadi ya, menjaharkan atau mensirkan niatnya ketika sholat. Al-Mufti Syekh Ali Jum'ah di Mesir, Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Ketika ditanya, "Ma hukumul jahri bin niyati inda sholati kayakula usolli sholat as-subh," misalnya, atau usolli sunnat as-subh qabliyah, usolli fardhu as-subh dan sebagainya. Bagaimana? Ketanggapan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Wah, ini getol ini Syafi'i. Itu di Mesir. Saya sempat sama beliau di Mesir, itu Syekh Azhar. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Berarti membaca usolli dalam hati nggak perlu dilafazkan. Boleh nggak? Boleh. Kalau dilafazkan boleh nggak? Boleh, kan begitu ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya mau lafazkan atau tidak. Setelah perbedaan pendapat ulama, tergantung afdol. Menurut mazhab Syafi'i afdol dilafazkan, menurut mazhab Hanafi tidak dilafazkan. Katanya wattalaffuz biha masyru' wa mustahab. Melafazkan itu adalah merupakan syariat dan disunnahkan. Khususatan idza kana dzalika yusaidul musalli ala istidarinya, khususnya membantu orang yang sholat untuk menghadirkan niat. Jadi tujuannya sebenarnya melafazkan satu, yaitu adalah supaya membantu hati. Saya bertanya hadirin sekalian, Rasul pernah nggak temukan dalam hadis manapun bahwa Rasul membaca usolli? Hadis manapun. Sepanjang pembelajaran saya dengan para ahli hadis itu tidak pernah disebutkan dalam Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, yaitu Rasul membaca apa? Usolli fardha al-maghribi. Usolli enggak Rasul. Tapi apakah boleh? Boleh menurut mazhab Syafi'i karena tujuannya adalah menetapkan dan membantu hati. Gitu ya. Mazhab Syafi'i mengatakan. Maka membaca usolli oke, melafazkan. Tapi kalau nggak membaca juga, oke juga, kan begitu ya. Maka tidak ada letak perbedaan pendapat sebenarnya, harus saling benci membenci di situ. Al-jahru bin niyati illan karima nafsu. Tetap kalau menjaharkan itu pribadinya aja, jangan dikeraskan sampai terdengar oleh semua orang kalau menjaharkan. Balayar pausautahu bihatarikan, jangan sampai dia mengangkat usolli fardhan didengar oleh semua orang. Jadi kata fikih Syafi'i dalam pendapatnya Syekh Jum'ah, khusus untuk pribadinya saja yang didengarkan, sampai tidak boleh mengganggu yang lain. Nah, hadirin sekalian, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan ini perlu dicatat, kalau bisa dicatat ini hadirin sekalian, supaya ini menjadi dasar kepada orang lain. Mau catat bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia. Mahum manyatalaffaz bin niyati fi sholat. Apa hukum melafazkan niat di dalam sholat? Misalnya nawaitu atau usolli dan lain sebagainya. Ijabah, jawabannya faqad ikhtalafa ulama fi istihbab talaffuz bin niyat salah satu aqwalin. Perbedaan pendapat ulama itu terbagi atas 3 pendapat.
pendapat. Ini 3 pendapat. Penting hadirin sekalian. Satu, pendapat pertama, fadzahaba jama'atun min ashabi Abi Hanifah. Sekelompok daripada mazhabnya Abu Hanifah, Wasyafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i pribadinya. Kalau tadi itu adalah pengikutnya Abu Hanifah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Bukan Abu Hanifahnya ya, yaitu adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ila istiqbalit talaffuz biha. Disunahkan untuk melafazkan. Itu generasinya termasuk Imam Ahmad generasinya, artinya murid-muridnya dan lain sebagainya. Nah, hadirin sekalian, dalilnya termasuk dalilnya itu adalah ibadah, semua mengambil dalil qiyas ibadah haji dan umroh. Rasul tidak pernah melafazkan usolli. Rasul juga di dalam riwayat tidak ditemukan membaca apa nawaitu shoma ghadin. Tapi yang mengatakan bahwa disunahkan mengambil dalil qiyas namanya. Qiyasnya apa? Rasul melafazkan ketika haji dan umroh niatnya. Makanya ada niatnya haji umroh apa? Nawaitu umrotan. Kan begitu ya? Niatnya dilepaskan itu. Rasul baca sahabat. Nawaitu hajjan wa umrotan. Kan begitu ya? Saya niat haji dan umroh, itu dilafazkan memang oleh Rasul. Makanya berpendapat bahwa ibadah haji ibadah, sholat ibadah, makanya dia baca itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa tidak perlu baca, termasuk nanti yang disebutkan karena Rasul tidak membaca usolli, tidak membaca nawaitu shoma ghadin. Nah, pendapat yang kedua, wa dhahaba jama'atun min ashabi Malik wa Ahmad ila adami ashabi talaffuz bin niyat. Sekelompok daripada ashabu Malik, murid-muridnya Imam Malik, termasuk Imam Malik sebenarnya, kemudian termasuk Imam Ahmad, ila ada istibab talaffuz bin, tidak disunahkan untuk melafazkan. Jadi itu mazhabnya apa? Imam Ahmad. Jadi yang mensunahkan melafazkan tadi adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, terus pendapat yang ketiga, wa dhahabat jama'atun minal malikiyati ila anna talaffuz bin niyati khilaful aula, bahwa sekelompok daripada Malikiyah, Imam Malikiyah ya, murid-muridnya Imam Malik, bahwa melafazkan di dengan niat itu adalah khilaful aula, artinya lebih afdal tidak melafazkan. Nah, berarti dia setuju melafazkan, setuju juga tidak melafazkan, tetapi lebih afdal tidak melafazkan. Kalau tadi mazhabnya Imam Ahmad itu ya, itu adalah apa? Tidak dilafazkan. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i dilafazkan. Tapi yang ketiga lebih afdal tidak dilafazkan, illal waswus fayundabu lahu tawas. Tetapi kalau dia ragu, maka lebih afdal dilafazkan. Pendapat yang pertama apa? Dilafazkan. Pendapat yang kedua tidak dilafazkan. Pendapat yang kedua tidak ya? Tidak dilafazkan sama sekali. Pendapat yang ketiga lebih afdal tidak dilafazkan, tetapi kalau ragu maka dilafazkan lebih sunnah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, pilih yang mana? Pilih yang mana? 3 pendapat. Sesuai keyakinan itu agama yang keyakinan Islam, keyakinan itu non Islam gitu. Bukan sesuai keyakinan masing-masing. Sesuai hasil kajian masing-masing terhadap dalilnya. Nah, gitu ya. Yang mana dalilnya lebih kuat silakan makan. Nah, itu silakan makan. Atau mau yang simple? Yang simple Rasul kan nggak baca. Saya nggak usah baca. Boleh nggak? Ya boleh juga begitu kan. Kalau misalnya mau ragu saya mau baca, ya boleh juga seperti itu. Terakhir jawaban saya berkaitan dengan niat menikah. 1, kalau ada yang melamar dan orang yang soleh, maka diterima. Ini 1 ya. Yang kedua, apakah dia niat untuk diterima dapat pahala atau dapat pahala? Yang kedua, ada orang yang niat yang melamar, terus tidak diterima,
Kenapa? Karena yang datang ini adalah orang buruk akhlak, tidak soleh. Niatnya adalah tidak menerima karena dia tidak menerima karena maunya orang yang soleh. Boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kan begitu kan ya? Tetapi perbedaan pendapat ulama, kalau ada orang yang datang melamar dan dia itu orang soleh, mau kaya, mau miskin, disitulah perbedaan pendapat ulama. Harus diterima atau tidak diterima. Nah, para ulama mengatakan sebagai ulama bahwa kalau bisa diterima kalau ada orang yang sudah soleh. Tetapi kembali lagi bahwa menerima atau tidaknya adalah hak pokoknya itulah haknya seorang perempuan ya, menerima atau tidak. Jelasnya niatnya sudah dikondisikan. Kalau bisa niatnya adalah diterima. Kalau misalnya memang dia orang jahat, ya kalau bisa jangan diterima karena orang jahat. Tapi kalau yang melamar adalah yang ikut pengajian hari ini, diterima. Apalagi Pak Kos, ya mau maaf ya. Diterima. Kenapa? Orang-orang soleh semua. Apalagi ya, maaf. Saya kira demikian. Syukran ala kumikum. Sebenarnya masih banyak sepertinya ya, Bapak Ibu mau menanyakan, tapi maka nanti bisa kalau Bapak Ibu masuk ke grup, gitu ya, ke grup kita, ada di sebagian itu ada nomor WA-nya, ya. Silakan nanti kita yang salah, nanti kita sampaikan ke Ustaz. Oke. Jadi lagi maaf karena waktunya sudah terbatas, gitu ya. Dan sekali tidak kurang atas materinya yang luar biasa, insyaallah kita nanti lanjut pekan depan insyaallah dan untuk keberkahan